Bukan hanya di seperti ini kan, hidung itu. Akan tetapi kita mengambil air, kemudian dihirup, ya ini istinsyak namanya. Dihirup, disedot, kemudian dikeluarkan. Nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadirin jamaah Mushola Al-Jauhar dan jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas tidak berhentinya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita setelah kita mampu mendirikan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan timbangan kebaikan ketika kita nanti akan ditimbang amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menetapi satu agenda yang sudah menjadi kesepakatan kita beberapa hari yang lalu untuk mengkaji ilmu agama, mengkaji ilmu Islam, yaitu di setiap malam Senin. Alhamdulillah, malam hari ini Allah mampukan kita semuanya, Allah kuatkan, mudah-mudahan kita istiqomah sampai kemudian kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan mencoba mengkaji atau membahas yaitu persoalan tentang berwudu. Mengapa demikian? Karena kalau kita mungkin memahami ketika sebagai seorang muslim, sebagai kita ini adalah umatnya Rasulullah Muhammad SAW, tentu para dai, semua para penceramah, para mubalik pasti akan menekankan bagaimana pentingnya sholat atau wajibnya sholat bagi seorang hamba, bagi setiap muslim maupun muslimah. Akan tetapi dalam hal ini ada juga poin penting sebagai pintu pembuka sah atau tidaknya sholat yang kita lakukan, itu adalah wudunya. Maka ketika diwajibkannya sholat, tentunya kita juga harus tahu apa yang menjadikan keabsahan atau sah atau tidaknya sholat kita ini ternyata adalah salah satunya dalam hal ini yang paling penting sekali yang juga perlu kita kaji, yaitu berwudu. Meskipun kita sudah belajar dari semenjak kecil ya, yang namanya wudu itu sudah belajar dari kedua orang tua kita. Akan tetapi alangkah baiknya untuk kita ulas kembali, kita ulang-ulang selalu. Kemudian mudah-mudahan juga ada ilmu-ilmu baru yang itu mungkin dulu kita belum tahu, akan tetapi menguatkan dari ibadah kita sehingga bertambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih para jamaah sekalian, di dalam Al-Qur'an agaknya jarang Allah Subhanahu wa taala atau bahkan mungkin tidak ada ketika Allah menjelaskan tentang sholat, perintah sholat, kemudian Allah memerinci dengan rokaat-rokaatnya. Begitu juga tentang zakat, Allah memerinci dengan kadar zakat yang harus ditunaikan. Begitu juga tentang puasa. Akan tetapi dalam perkara toharoh atau dalam perkara wudhu ini, ternyata Allah Subhanahu wa taala memerinci dengan detail, sehingga para ulama fikih mereka berkesimpulan bahwa apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran itulah rukun wudhu kita, sehingga sebenarnya tidak memberatkan bagi kita semuanya untuk melakukan apa yang menjadi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surah Al-Maidah di ayat yang ke-6. Nah, disitulah
Allah Subhanahu wa taala mengajari kepada kita yang biasanya mungkin kita ini kalau sholat kan aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Cuman memang belum di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya sholat subuh 2 rakaat, nanti sholat isya itu 4 rakaat, itu dijelaskannya oleh hadis Nabi melalui perbuatan Rasulullah yang diajarkan kepada para sahabat. Akan tetapi tentang wudhu ini mengapa demikian? Saking pentingnya hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya di dalam ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, kalau kalian ini hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Maka cucilah wajah kalian dan kemudian tangan kalian sampai kedua siku. Lalu kemudian wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dan basuhlah kepala kalian serta kaki kalian sampai kedua mata kaki. Sehingga poin-poin tadi ini, gerakan-gerakan wudhu kita ini disimpulkan oleh para ulama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, itu adalah rukun-rukun wudhu kita. Jamaah rahimani rahimakumullah, maka kemudian ada keutamaan-keutamaan wudhu yang perlu kita pahami. Sehingga ketika berwudhu atau mungkin bahkan kita punya wudhu, meskipun masih punya wudhu tidak batal artinya, ternyata tahu keutamaannya pengen wudhu lagi, boleh Pak, nggak apa-apa. Itu namanya memperbaharui wudhu. Meskipun sebenarnya tidak batal, meskipun kita ini belum berhadas, misalkan seperti itu. Nah, keutamaan wudhu ini saya jelaskan secara singkat dulu ya, karena kita akan praktek tentang wudhu malam hari ini atau tata cara wudhu. Yang pertama adalah wudhu itu dipandang sebagai sebagian dari iman. Kata Nabi, at-tahuru syatrul iman. Berwudu atau bertoharoh itu adalah sebagian dari keimanan kita. Ini sangat luar biasa sekali bagaimana Islam ini memiliki ajaran yang tentunya sangat spesial sekali, berbeda dengan bagaimana pandangan atau mungkin ajaran-ajaran di dalam agama yang lain, khususnya adalah dalam hal ini yaitu toharoh, berwudu ya. Kemudian yang kedua adalah wudhu dapat menghapus dosa-dosa kecil. Betapa tidak, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap kita berwudhu, para jamaah sekalian, dimulai dari mencuci dari wajah kita semuanya, akan keluarlah dosa-dosa kecil bersama tetesan-tetesan air yang terakhir ketika kita membasuhnya. Ketika kita mengalirkan air tersebut dari wajah, kemudian dari tangan, dari kepala kita, dari telinga, dari kaki, pokoknya semua yang dibasuh oleh air wudhu, maka dosa-dosa yang dilakukan berupa dosa-dosa kecil itu akan berguguran bersama tetesan-tetesan air ketika kita berwudhu tadi. Yang ketiga adalah wudhu dapat mengangkat derajat seorang hamba. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maukah aku kabarkan satu amalan yang bisa menghilangkan kesalahan atau yang bisa betul-betul menghapus kesalahan, kemudian juga mengangkat derajat. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, itu adalah isbaghul wudu alal makarih, yaitu menyempurnakan wudhu meskipun waktu-waktunya sangat ekstrim, dingin gitu ya. Kemudian juga salah satunya adalah termasuk memperbanyak langkah ke masjid dan menunggu dari satu sholat menuju sholat berikutnya. Selanjutnya adalah wudhu adalah jalan menuju surga. Sampai terompahnya Bilal bin Rabah itu, atau sendal ya, sendalnya sahabat Bilal bin Rabah itu sudah terdengar oleh Nabi di surga. Maka bertanyalah Rasul kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, apa yang kamu lakukan? Kok bisa-bisanya sendal kamu sudah terdengar olehku di surga? Karena apa? Ternyata Bilal ini ketika berhadas beliau berwudhu, kemudian sholat 2 rakaat. Di mana Bilal? Rumahnya memang sebagai ahlu sufah, yaitu di Serambi Masjid Nabawi. Nah, kalau kita seperti apa? Kalau kita masuk masjid atau musola, maka boleh Pak, meskipun kita dalam waktu-waktu terlarang untuk sholatnya. Tapi kalau di rumah ketika matahari meninggi, matahari mulai, misalkan waktu duha mulai ya, artinya matahari sudah mulai terbit, nah kalau di rumah tidak boleh. Tapi syuruk yaitu juga dilakukan di masjid atau di musola, kalau mau meneladani bagaimana sunnah dari sahabat Bilal bin Rabah ini tadi. Ini saya cepatkan ya, nanti kalau misalkan ini bisa tanya jawab lah ya.
Kemudian wudhu adalah tanda yang membedakan umat ini dari umat yang lainnya ketika memasuki telaga surga. Ini sudah pernah kita bahas ya kemarin ya. Bagaimana nanti orang-orang yang berwudhu itu dengan wudhu-wudhunya tadi, dengan bekas-bekas wudhunya tadi akan bercahaya ketika di akhirat. Kalaupun mungkin tanpa harus memasang neon, memasang lampu atau mungkin yang lainnya ya, itu sudah bercahaya sendiri. Dan wudhu adalah cahaya bagi hamba pada hari kiamat. Ini termasuk lanjutannya. Dan wudhu dapat menguraikan ikatan setan. Kata Rasulullah, para jamaah sekalian, ketika tidur, itu setan itu mengikat di bagian ini leher kita dengan 3 ikatan. Maka kalau misalkan kita ini kok subuh susah bangunnya, berarti masih dijerat oleh setan tadi, masih diikat. Salah satunya adalah bisa terurai dengan ketika bangun kita berdoa. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Setelah itu baru berwudu. Nah, setelah kita berwudu itu sudah terurailah ikatan setan sampai kemudian kita sholat, entah sholat malam atau sholat fajar ya, atau sholat sebelum subuh, maka akan terurai semua ikatan-ikatan setan sehingga ketika pagi hari kita akan menjadi pribadi yang bahasanya mungkin segar lah gitu ya, segar, bukan beringas ya, kalau beringas itu kan terlalu konotasinya negatif ya. Akan tetapi segar, kemudian pribadi yang memang benar-benar prima lah gitu. Nah ini jamaah rahimani rahimakumullah, itu adalah keutamaan dari berwudu. Maka tadi kalau misalkan kita mau mengulang wudu kita ya nggak apa-apa, nggak masalahnya. Nah adapun rukun wudu yang memang perlu kita sampaikan, yang perlu kita bahas, itu ada beberapa, yaitu fardu wudu. Yang pertama adalah niat. Terlepas apakah niat ini talafut atau mungkin di dalam hati, meskipun memang di dalam mazhab Syafi'i ini, di dalam mazhab Imam Syafi'i, afdolnya memang di dalam hati, tapi tetap ditekankan harus ada niat betul bahwasanya kita mau wudu menghilangkan hadas, mau supaya kita ini dibolehkan untuk sholat, kemudian juga termasuk di dalamnya kita untuk menghormati waktu sholat, nah gitu ya. Kalaupun bagaimana ketika dilafatkan, maka para ulama menjelaskan dilafatkan dengan nawaitu ya, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhalillahi ta'ala. Itu adalah dibolehkan untuk membantu hati. Jadi kalau hati ini kita tidak yakin, artinya kita mungkin masih ragu-ragu, was-was, maka boleh dilafatkan, hanya tidak wajib. Tidak wajib. Karena apa? Karena bapak-bapak sekalian ya, kita semuanya, meskipun niatnya itu dengan bahasa Sunda atau bahasa Indonesia atau bahasa yang kita bisa, itu sudah sah. Karena sebenarnya niat itu adalah awalnya, pokoknya ada di dalam hati. Ketika hati tidak yakin, maka boleh diucapkan. Jadi tidak wajib. Lah kalau misalkan nggak bisa niatnya seperti apa? Nggak mungkin nggak bisa niatnya. Karena apa? Karena memang niat itu ada di dalam hati itu tadi. Jadi niat abdi wudu menghilangkan hadas alid fardu karena Allah itu sudah sah. Wong niat sholat saja tanpa kita dengan berbahasa Arab juga sudah sah. Karena apa? Karena sholat dibuka dengan takbir, bukan dengan niat. Meskipun niat ini adalah termasuk kunci dari diterima atau tidaknya dari amal kita. Meskipun memang ada perbedaan ya, niat ini ada yang mengatakan rukun, ada yang mengatakan syarat sahnya. Kemudian mencuci wajah. Nah, mencuci wajah ini para jamaah sekalian, kalau saya praktekkan itu dari mulai sini tempat tumbuhnya rambut ya, dari mulai tempat tumbuhnya rambut sampai bertemu dengan dagu, sampai ke sini. Jadi bukan hanya dicabokan kalau bukan hanya cepek, tapi betul-betul diambil air, kemudian diratakan. Kemudian telinga bertemu dengan telinga, artinya gini. Nah, betul-betul ketika diambil air ya, contoh misalkan ini seolah-olah ini air, kemudian kita ratakan ke seluruh wajah kita, seluruh muka kita. Itulah wudhu yang dicontohkan oleh Rasulullah ya. Jadi alis-alis itu semuanya terbasahi, sampai termasuk adalah bulu yang ada antara bibir bawah dengan dagu kita, itu semuanya terbasahi. Jadi bukan hanya di sini, tapi semuanya dicuci. Itu mencuci wajah ya. Boleh 1 kali, boleh 2 kali, dan afdolnya 3 kali.
dikatakan seperti itu. Atau yang wajib itu sebenarnya 1 kali ya. Artinya kemarin saya mempraktikkan bersama para santri ya. Jadi dari air 1 aqua seperti ini para jamaah sekalian, itu bisa dipakai 8 santri. Jadi karena Nabi itu berwudu dengan 1 mud. 1 mud itu ya sekitar 7 on. Hitungan zakat kita kan 1 sok ya gitu ya. Berarti kan 4 mud. Nah, itu satu mud itu adalah segenggaman Rasulullah. Itu wudunya beliau. Kalau mandinya dengan 1 sok yaitu 4 mud atau 5 sok ya. 5 mud kalau 5 sok ya. Nah, jadi segini kalau kita mengambil rukun-rukunnya saja itu sudah sah kalau misalkan untuk sendiri. Misalkan darurat. Sebenarnya kita butuh untuk minum, tapi ternyata kita juga memang butuh untuk berwudu misalkan. Ya sudah bagi 2 juga bisa. Kalau misalkan kita yakin, tapi kalau ada was-was, ragu-ragu, ya udahlah cari air lah. Itu ketika darurat saja ya. Yang penting itu tadi rukun-rukunnya betul-betul dipenuhi. Kemudian tangan, tangan ini adalah mulai dari jemari kita, dari sini sampai ke siku-siku. Siku-siku dipastikan harus basah para jamaah sekalian. Kalau siku-sikunya tidak basah maka wudu kita tidak sah. Atau kalau misalkan kita mau memanjangkan sampai ke daerah sini, daerah apa namanya lengan ini ya, itu nggak apa-apa. Karena Abu Hurairah ya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu wudunya seperti itu. Maka kemudian bercerita seperti inilah aku melihat wudu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari tangan di sela-sela jarinya ya, ini sekalian aja. Kemudian sampai ke kedua siku itu sudah pokok lah ya. Kalau mau ditambahkan ke sini boleh, karena tadi kita akan bercahaya nanti. Anggota tubuh ini akan bercahaya ketika di hari kiamat, ketika nanti dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dimulai dari yang tayamun dari yang kanan 3 kali, baru kemudian yang kiri 3 kali. Itu untuk tangan. Selanjutnya adalah membasuh kepala. Nah, ini ada perselisihan. Jadi kalau misalkan kok bapak-bapak para jamaah sekalian kok melihat ada yang membasuh kepalanya seperti ini Pak, sesuai dengan hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Utsman ya. Ada yang seperti ini aja. Ini termasuk yang saya pilih ya, meskipun saya nggak menyalahkan yang lain. Ini kemudian dari sini dikembalikan dan masuk ke telinga. Nah, itu adalah hadisnya sahih Bukhari Muslim. Kemudian di dalam madhab Syafi'i atau di dalam madhab Imam Syafi'i, pendapat beliau di dalam surat Al-Maidah di ayat yang ke-6 itu tertulis ada biruusikum. Ada huruf ba di situ. Bukan Allah Subhanahu wa taala langsung berfirman di dalam ayatnya wamsahu ruusakum. Bahwa basuhlah kepala kalian, bukan basuhlah rambut ya gitu ya. Maka kemudian beliau mengatakan itu hanya untuk sebagian saja. Sehingga pengikut madhab Syafi'i ya terkhusus yang ada di Indonesia, maka sebagian saja sudah sah. Bahkan saya pernah membaca dalam kajian madhab Syafi'i, 1 helai saja itu sudah sah. Karena apa? Yang paling penting adalah kepalanya. Kalau botak seperti apa? Nah itu tadi, rambut tidak jadi sebuah kewajiban, tapi yang paling penting adalah kepalanya. Jadi bapak-bapak mau milih yang tadi yang sekali dikembalikan kemudian langsung ke telinga, itu juga benar. Mau memilih yang sebagian-sebagian 3 kali kemudian telinga 3 kali, itu juga ada apa namanya dasarnya dari madhab Imam Syafi'i atau pendapat dari Imam Syafi'i, dan juga Syafi'iyah mayoritas melakukan seperti itu. Karena yang salah itu yang enggak wudhu dan tidak mau sholat atau yang sholat tapi tidak berwudhu. Silahkan, kira-kira kita mantap yang mana? Lah, saya mantap yang segini aja karena dari kecil saya sudah diajari itu. Ya sudah, lanjutkan. Silahkan, karena itu juga ada dasarnya. Yang penting jangan saling menyalahkan, jangan mengatakan kalau yang sebagian ini tidak sah. Nah, ini perlu ada yang namanya diskusi. Perlu ada yang namanya penegasan. Tidak sahnya di mana? Bisa jadi mungkin belum tahu pendapat dari madhab Syafi'i secara keumuman. Nah, maka kita di dalam beragama ini tidak boleh kaku, terutama juga dalam hal fikih ya. Dan juga kita harus banyak mencari referensi.
Kalaupun mungkin bagi kita yang awam dah pokoknya ngikut ustadznya itu sudah selamat, nggak masalah. Karena apa? Taklid seorang awam kepada seorang alim atau seorang ulama itu dibolehkan. Karena apa? Kalau kita bahkan kalau langsung aja ke Quran dan Sunnah, yakin kita bisa paham. Karena Quran dan Sunnah itu ternyata juga tidak semuanya dirinci tadi. Tentang masalah sholat, masalah zakat, kan tentang masalah haji juga tidak ada rincian detailnya di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita hanya misalkan langsung aja kita ngaji Qurannya, ngaji sunnahnya kita pahami tanpa guru, malah berabe, malah repot dan bahkan bisa membawa kepada ya kekeliruannya. Khawatir, maka dengan guru itu tadi sudah selamat ya. Kemudian jamaah rahimani rahimakumullah, mencuci kedua kaki. Karena telinga ini sunnah, mustahab ya, tidak diwajibkan. Karena kalau sudah masuk ke wajah atau mungkin ke kepala, ini telinga sudah masuk sebenarnya. Kalaupun sunnah ini kalau ditegakkan pahalanya nambah. Dari rukun kita tegakkan, kemudian sunnahnya juga kita tegakkan, maka pahalanya akan bertambah. Untuk kaki adalah sampai mata kaki. Mata kaki harus basah. Kadang anak-anak saya lihat ya, anak-anak TPA kita, itu kadang cuma ditendangi aja airnya. Jadi air ngalir dari keran itu cuman ditendangi, cuman sor cuman seperti itu. Entah itu mata kakinya basah atau tidak, bahkan tumitnya. Karena Nabi itu sempat berpesan ya dan keras, celaka sampai 3 kali bahasa celakanya bagi tumit-tumit yang nantinya akan dijilat api neraka. Ini hadisnya sahih. Maka tumit juga harus basah. Termasuknya adalah tadi yang pokok adalah ilal ka'bain, di situ adalah kedua mata kaki kita juga harus terbasuh ya. Tidak boleh ditinggalkan. Kalau misalkan bapak-bapak pengen langsung ke betis juga boleh. Karena tadi Abu Hurairah pun mencontoh Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sampai ke betisnya. Termasuk adalah ketika membasuh muka kemudian di tengkuk kita juga dibasuh. Tadi memang ada riwayat secara umum bahwa memanjangkan warna putih yang nantinya akan bercahaya ketika di hari kiamat. Maka silahkan kalau misalkan sempat. Yang penting rukunnya tadi ditunaikan, kemudian sunnah-sunnahnya ditegakkan. Nah, sunnah-sunnahnya apa saja? Baik, kita bahas. Baca bismillah. Jadi selain kita nawa itu bismillah juga ada ditekankan. Karena apa? Karena di sini dikatakan oleh Nabi, la wudu aliman lam yadkurismallah alaihi. Tidak ada wudu, ya seolah-olah seperti itu ya. Jadi tidak dianggap wudu bagi siapapun yang tidak membaca basmalah. Kalaupun memang riwayatnya diperselisihkan, ada yang mengatakan lemah, akan tetapi banyak sekali yang meriwayatkan dan juga para ulama membenarkan. Ya bismillah saja. Gak perlu bismillahirrahmanirrahim gitu. Jadi ketika kita mau kan ngocor ya pakai keran kita ya bismillah dulu baru kemudian mencuci tangan 3 kali. Nah, ini yang sunnahnya Pak ya, sunnahnya. Karena apa? Karena kalau dalam keadaan darurat kita hanya rukun-rukunnya saja sah. Lawang tayamum aja cuman wajah sama tangan juga sah, apalagi berwudu dengan air dalam keadaan mungkin kita darurat misalkan ya, hanya ambil rukun-rukunnya saja ya sah, nggak masalah. Hanya dalam keadaan ideal seperti ini, kita kan cuaca juga tidak terlalu ekstrim dinginnya ya. Ya tentunya kita sempurnakan tadi isbagul wudu alal makarih tadi ya. Menyempurnakan wudu ketika meskipun waktu-waktunya itu sangat ekstrim sekali. Maka dicuci tangan 3 kali, selesai setelah itu baru kumur-kumur, madmadoh. Nah ini sunnah selanjutnya adalah kumur-kumur. Meskipun memang ketika puasa ini hati-hati, karena dalam mazhab Syafi'i itu benar-benar diperhatikan, jangan sampai kemudian kumur-kumur lalu tertelan. Mengerikan sekali. Maka memang ada yang dalam pendapat itu nggak perlu kumur-kumur tapi cuman disentuhkan di mulut gitu ya. Karena apa? Khawatir tadi, kehati-hatian kalau nanti tertelan, apalagi dalam kondisi misalkan puasanya puasa wajib ya. Puasanya puasa yang entah itu puasa wajib Ramadan atau mungkin mengqadha atau mengganti puasa kita yang ditinggalkan, atau bisa jadi puasa nazar. Kan wajib puasa nazar itu. Kemudian bersiwak ya. Bersiwak ini, gosok gigi ini sunnah Pak. Ketika kita mau wudu gosok gigi terlebih dahulu,
kalau saudara-saudara kita jauhlah biasanya jamaah tabligh itu biasanya sedia kayu siwak, kayu arok. Jadi sebelum berwudu, sebelum sholat itu nyiwak dulu. Karena memang untuk gigi juga ya luar biasa, bersih, kemudian juga kuat ya. Bisa memberikan kekuatan kepada gigi-gigi kita sehingga tidak gampang sakit gigi. Ini luar biasa sunnah ini kalau ditegakkan maka akan membawa kepada kebaikan ya, kemaslahatan. Kemudian istinsyak. Istinsyak ini seperti apa para jamaah sekalian? Dihirup air ya, menghirup air. Jadi gini. Jadi bukan hanya dicolekan korongna gitu. Bukan hanya seperti ini kan, hidung itu. Akan tetapi kita mengambil air kemudian dihirup ya, ini istinsyak namanya. Dihirup, disedot kemudian dikeluarkan. Nah, itu. Memang agak sakit. Anak-anak juga saya latih, memang sakit katanya. Ya iya, memang iya. Jadi di sini terasa memang agak perih gitu ya, seperti gurah. Tapi luar biasa keutamaannya. Ya pernah dibahas dalam rahasia sunnah ya. Si siapa? Namanya itu Wahyu ya. Wahyu siapa yang mu'alaf itu yang dari Australia atau dari mana? Itu luar biasa. Termasuk adalah untuk pencegahan dini pilek ya, penyakit influenza itu termasuknya itu. Nah, maka istinsyak, istinsar itu adalah dianjurkan. Kalaupun memang tidak sampai diwajibkan. Karena kalau sudah diwajibkan ya ketika kita meninggalkan maka ya berdosa ya. Bisa dikatakan mungkin kalau itu rukun ya batal wudunya. Tapi ini tidak hanya anjuran tapi ditekankan. Supaya apa? Tadi kebersihan. Meskipun mungkin kita yakin oh debu-debu itu sudah tersaring dengan bulu-bulu hidung yang ada. Akan tetapi Nabi mencontohkan seperti itu, maka ketika kita melakukan itu lebih baik dan juga akan lebih berpahala. Selanjutnya adalah menyela-nyela jenggot. Kalau ada jenggotnya, kalau jenggotnya lebat, maka Nabi itu memasukkan tangannya sampai ke bagian dagunya dan di sela-sela itu dengan air sendiri. Bukan hanya ketika muka ya, akan tetapi beliau ngambil air sendiri tersendiri, kemudian di sela-sela jenggotnya. Kalau ada jenggot ya, kalau nggak ada ya nggak perlu. Jenggot nggak ada kok di sela-sela itu. Tapi kalau misalkan ada dan berjanggut, maka hendaklah di sela-sela tadi ya. Inilah pokoknya dicuci gitu ya. Kemudian mencuci 3 kali itu sunnah. Itu disunahkan karena wajibnya hanya sekali. Mencuci telinga. Nah, mencuci telinganya gini Pak, bukan sekedar di sini ya. Bukan sekedar di sini, tapi tadi kalau mau misalkan memisahkan antara kepala kita dengan telinga, tapi nih diputar di sininya supaya supaya bersih. Jadi memang betul-betul toharoh itu kita membersihkan jiwa kita, diri kita, fisik ya, secara fisik ya. Ini dibersihkan betul. Jadi bukan hanya diginikan, udah tepakan lah kalau bahasa Sundanya ya. Jadi sudah seperti ini nanti malah cuman, nah jangan, tapi dibersihkan, diputar, dibersihkan. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi seperti itu dan juga dijelaskan oleh para ulama. Selanjutnya adalah dimulai dari yang kanan. Dimulai dari yang kanan ini adalah sunnah yang ditekankan. Artinya sunnah di sini Rasul mencontohkan ya setiap beliau ini melakukan apa-apa dari kebaikan, beliau pakai sendal memulainya dari kanan. Beliau nyisir, para jamaah sekalian. Mungkin kita nggak paham lah mungkin ya, mungkin kita jarang kita memahami. Oh kalau nyisiran juga ternyata Rasul itu memulai dari yang kanan. Kemudian juga ketika beliau ya apalagi masuk ke dalam masjid yang mencontohkan juga masuk dengan kaki kanan. Jadi at-tayammun memulai dengan yang kanan itu adalah lebih ditekankan, dianjurkan. Selanjutnya adalah itolatul ghurrah wa tahjil tadi ya, memanjangkan warna putih yang nantinya akan menjadi saksi bagi kita semuanya pada hari kiamat. An yabda fi mashi ra'si bi muqaddamihi. Kemudian juga ketika membasuh kepala itu memulainya dari depan, dari sini. Boleh tadi hanya misalkan dibasuh rambutnya 3 kali seperti itu saja, atau yang sampai ke belakang, sampai ke tengkuk, kofa ini namanya, kemudian dikembalikan langsung ke telinga, tapi ya dari depan, jangan dari belakang sini, jangan, tapi dari depan. Ini adalah yang dicontohkan oleh Rasul. Artinya demikian para jamaah sekalian,
Ketika kita ini melakukan perbuatan-perbuatan yang ternyata itu adalah pernah dilakukan oleh Rasul, itu jadi pahala tambahan. Tapi kalau misalkan kita melakukan hal tersebut ternyata mungkin meskipun boleh ya, meskipun boleh, tapi ternyata Rasul tidak melakukannya, ya meskipun boleh ya nggak ada pahala, namanya boleh, jaiz, jawas. Itu hanya boleh saja, akan tetapi tidak berpahala. Tapi kalau kita melakukannya mengikuti Rasulullah melalui riwayat-riwayat hadis yang dijelaskan oleh para ulama, maka ada tambahan pahala. Nah, itu adalah lebih baik dan tentunya juga akan mengesankan kepada kita akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa doa. Doanya sudah hafal. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Menghadap kiblat. Siapa yang berdoa ini setelah wudu, maka di akhirat nanti dia dimasukkan ke dalam pintu surga dari 8 pintu yang terserah mau masuk lewat mana. Ringan Pak ya. Maka jangan ditinggal. Dalam keadaan apapun, misalkan kok sudah sholat jamaah sudah ditegakkan, kita selesai berwudu, kemudian sudah sholat jamaah, mungkin imam sudah membaca Al-Fatihah misalkan, ya sudah doa dulu. Tetap berdoa, sempurnakan wudu kita, kemudian baru mengikuti sholat berjamaah. Nah tadi doanya ini jangan dilupakan. Kalau mau ditambah boleh, Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Nah maka itu juga dianjurkan. Ya silakan. Kalau misalkan jamaah sekalian, alah cukup ajalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sudah. Selesai sampai di situ pun itu sudah dimasukkan ke dalam pintu surga dari 8 pintu yang terserah kita mau masuk lewat mana kita mau masuknya. Saking apanya? Saking mulianya apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, betapa mulianya umat-umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan amalan yang seolah-olah mungkin sepele seperti itu, akan tetapi balasannya adalah surga. Nah makruhnya, nah ini juga perlu disampaikan supaya kita tahu ada rambu-rambu yang harus kita pahami. Makruhnya adalah ketika berwudu di tempat najis. Makanya memang mandi juga ya tidak boleh bergandengan dengan jamban, dengan WC. Jadi kalau bikin kamar mandi, kalau bisa kamar mandi sendiri, tempat pipis, tempat buang hajat sendiri. Jadi kamar mandi sendiri, steril. Ya cuman tempat mandi aja, nanti baru bikin sedikit untuk WC. Di situ bisa untuk buang air kecil, untuk buang air besar. Karena apa? Yaitu tadi nanti khawatir akan ya terciprati, termasuk di situ nanti najis-najis yang akan masuk ke dalam menyentuh atau mungkin mengenai dari tubuh kita gitu ya. Termasuk dalam hal ini juga adalah dimakruhkan berwudu di tempat yang najis gitu ya. Kemudian menambah gerakan lebih dari 3 kali, makruh Pak. Tadi 1 wajib, 2 itu boleh, kemudian 3 ini adalah lebih sempurna atau disunahkan. Tapi kalau 4 makruh hukumnya. Makruh ini apa? Kalau ditinggalkan berpahala, meskipun dilakukan juga tidak berdosa. Itu makruh namanya. Akan tetapi yang namanya ditinggalkan berpahala lebih baik ditinggalkan. Wong kita nggak melakukan aja malah berpahala kok. Logikanya manusia itu kan ketika diperintah kemudian berpahala, ya ada yang mau melakukan, ada yang tidak. Nah ini suruh meninggalkan. Ini suruh meninggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah, nanti dapat pahala. Kan enak itu. Kita tidak capek-capek melakukan tapi dapat pahala. Itulah hal-hal yang dimakruhkan kemudian kita tidak mengambilnya. Yang ketiga adalah israf. Berlebih-lebihan ketika mengocorkan air. Atau mungkin satu ember cat itu kita pakai wudhu sampai habis misalkan, nggak boleh seperti itu. Atau mungkin ketika muter keran terlalu banyak, terlalu boros gitu ya. Maka secukupnya saja, secukupnya, dan juga jangan sampai kemudian tidak terbasuh. Tapi jadi pertengahan antara kita ini mungkin terlalu ngirit sampai mungkin tidak terbasuh karena saking pengen ngiritnya, hati-hati, takut kalau disangka berlebihan atau takut disangka boros. Ada juga mungkin yang terlalu boros, saking banyaknya air, saking melimpahnya air, sehingga kemudian
dia malah berlebih-lebihan dalam penggunaan air. Karena tadi Rasul itu wudhu hanya dengan, ya bukan segelas ini sih sebenarnya, satu mud itu 7 on lah, pokoknya 7 on kalau ditakar itu ya. Kalau ini nggak tahu seberapa ya kalau ini ya. Kalaupun segini juga boleh, sudah sah kalau misalkan mau yang rukun-rukun saja ya. Tapi kalau kita ragu tadi jangan. Kemudian termasuk dalam hal ini yang keempat, tarku sunnah au aktsara min sunanil wudu. Meninggalkan sunnah-sunnah berwudu. Karena apa? Karena dengan rukun yang sudah ditegakkan ditambah dengan sunnah yang kita lakukan, maka akan dapat tambahan banyak pahala. Nah, itu pentingnya di situ. Yang kelima adalah berwudu bekas wudunya wanita. Jadi ada bekas wudu wanita, kemudian kita pakai lagi. Makruhnya ini makruh tanzih ya, bukan sampai pengharaman. Karena kalaupun banyak riwayat yang termasuk dari Maimunah ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak berwudu dengan bekas mandi dari istrinya atau mungkin bekas wudu istrinya. Meskipun itu adalah disimpulkan oleh para ulama itu makruh yang tanzih. Makruh tanzih ini contohnya kita makan jengkol, makan pete, gitu ya. Kemudian makan jolang-jaling ya, yang di situ kan bau. Nah itu makruh tanzih saja, bukan sampai kepada makruh yang tahrim atau makruh yang sampai diharamkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah hal-hal yang dimakruhkan di dalam berwudu. Udah isya belum ini? Pas ya, ya. Untuk pertemuan yang akan datang nanti kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan. Ya. Jadi untuk tata cara wudhu tadi ini mudah-mudahan bisa dipahami jelas ya. Kalaupun kita semuanya ini hanya cukup dengan rukun, ya sudah, itu sudah sah. Kalau berbicara sah atau tidak sahnya. Akan tetapi ketika kita juga menambah dengan sunnah-sunnah wudhunya, itu lebih baik dan lebih banyak pahalanya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Demikian apa yang dapat kita bahas pada malam hari ini, yang dapat saya sampaikan sekelumit dari ilmu yang saya bisa ya, kemudian yang saya dapati. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mengistiqomahkan kita di atas ibadah yang benar, petunjuk sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tunjuki dan juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan kita istiqomah di atas ibadah tersebut. Saya kembalikan kepada pembicara, bila taufik wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 وضية